Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, setiap bulan memiliki keistimewaan, setiap bulan memiliki rahasia dan hikmah yang tersimpan. Begitu juga saat ini kita berada di Jumat kedua bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini begitu banyak keistimewaan dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi SAW pernah bersabda, "Innama sumiya Sya'ban li'annahu yatasab'abu fihi khairan katsiran lis-sha'imi fihi hatta yadkhulal jannah." Yang artinya dinamakan bulan Sya'ban karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan yang begitu banyak, terutama bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa di dalamnya, sehingga pada saatnya nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa di dalam bulan Sya'ban ini, yang mana saat ini kita berada di bulan Sya'ban, begitu banyak kebaikan yang Allah taburkan. Di antara begitu banyak kebaikan-kebaikan, ada satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW pada saat kita berada di bulan Sya'ban ini, yakni dengan kita berpuasa sunnah. Rasulullah SAW bukan hanya memerintahkan, tetapi juga beliau mencontohkan, sehingga pada saat memasuki bulan Sya'ban, Rasulullah begitu banyak melaksanakan ibadah puasa sunnah. Hampir 1 bulan penuh di bulan Sya'ban Rasulullah SAW berpuasa, sehingga ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku melihat engkau berpuasa di bulan Sya'ban ini begitu banyak dibandingkan dengan hari atau di bulan-bulan yang lain." Bahkan di dalam suatu riwayat yang lain, Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban ini hampir 1 bulan penuh. Mungkin di akhir-akhir Sya'ban dia tidak berpuasa. Sehingga sahabat ini bertanya, ingin tahu apa yang menyebabkan Rasulullah begitu banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Wa huwa syahrun yurfa'u fihi a'malul insan ila rabbil alamin. Wa ana uhibbu ay yarfa'a 'amali ila rabbil alamin wa ana sha'im." Yang artinya, ini adalah bulan yang kerap dilalaikan oleh umat manusia, yaitu bulan antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban yang saat ini kita berada di dalamnya. Lalu kata Rasulullah SAW, di mana pada bulan itu, pada bulan Sya'ban ini, yurfa'u a'malul nas ila rabbil alamin, diangkatnya atau dibawanya amal perbuatan manusia selama 11 bulan itu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Rabbul Alamin. Wa ana uhibbu ay yurfa'a amali ila rabbil alamin wa ana sha'im. Saya ingin, kata baginda Muhammad SAW, pada saat amal perbuatanku dalam 1 tahun itu dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan aku sedang berpuasa. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa ambil hikmah. Setidaknya pertama, pada saat kita memasuki bulan Sya'ban ini, kita berarti dianjurkan untuk berpuasa sunnah. Apa hikmah dari berpuasa pada saat bulan Sya'ban ini? Yang pertama, sebagai bentuk ketaatan kita, sebagai bentuk cinta kita, sebagai ittiba kita, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Cinta kepada Nabi bukan hanya sebatas lisan, tetapi bagaimana kita mencontohkan apa yang diperlakukan oleh baginda Muhammad SAW. Tentu kita tidak akan mampu meniru sempurna seperti baginda Muhammad SAW, tetapi kita berusaha untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Muhammad SAW. Kemudian apa hikmahnya jika kita melakukan ibadah puasa, berpuasa sunnah di bulan Sya'ban ini? Yang kedua, setidaknya
sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Kalau dihitung dari sekarang, tinggal hitungan hari kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan? Jika kita orang beriman, tentu kita akan berpuasa. Maka sebelum memasuki ibadah puasa itu, mari kita melatih diri kita. Mari kita membiasakan diri kita untuk berpuasa sebagai bentuk persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan itu. Jika kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari usaha kita. Kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik dari usaha kita. Tentu jauh-jauh hari kita memiliki persiapan. Tentu dari jauh-jauh hari kita memiliki rencana-rencana apa yang akan saya lakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan begitu juga dengan kita yang ingin mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan. Begitu juga bagi kita yang ingin mendapatkan apa yang tersimpan, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan, maka kita persiapkan dari sekarang. Setidaknya apa yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan saat ini mulai kita persiapkan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ini hikmah yang kedua jika kita mengikuti berpuasa sunnah di bulan Sa'ban ini. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kita dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang lalai. Di awal hadis tadi Rasulullah mengingatkan yughfalun nasu anhu. Banyak manusia yang lalai di bulan Sa'ban ini, kata baginda Muhammad SAW. Kenapa? Karena jangan sampai kita menjadi orang lalai ini, kita ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa yang kita niatkan jika memasuki bulan Sa'ban ini? Bulan ini merupakan bulan terakhir bagi mereka yang memiliki hutang puasa. Tentu mungkin kalau kita yang hadir di masjid ini pada siang hari ini, tidak ada halangan syar'i untuk kita tidak melakukan ibadah puasa. Tetapi mari kita ingatkan saudara-saudara perempuan kita. Kita ingatkan anak-anak kita. Kita ingatkan istri kita bahwa jika dia memiliki hutang puasa di Ramadan yang lalu, maka ini kesempatan terakhir untuk melaksanakan ibadah puasa, menggantikan hutang-hutang puasa pada Ramadan yang lalu. Jangan sampai memasuki bulan suci Ramadan nanti hutang puasa kita masih ada. Bisa kita bayangkan, jika kita menghadap seseorang, kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang tersebut, tetapi kita memiliki hutang kepadanya. Kita ingin berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, tetapi ternyata hutang puasa kita masih ada. Tentu secara logika kita, amal ibadah kita belum tentu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih melihat hutangmu masih banyak. Hutangmu, hutang puasamu yang lalu belum engkau lakukan. Pada saat ini engkau ingin melakukan ibadah puasa. Ini adalah pesan buat kita semua. Pada saat kita berada di bulan Sa'ban ini, mari kita mempersiapkan diri kita, baik secara ilmu agama, baik secara mental, baik secara fisik maupun secara ekonomi. Mari kita persiapkan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Kita lakukan apapun yang akan kita lakukan nanti di bulan suci Ramadan sebagai persiapan kita, sebagai latihan kita, sehingga pada saatnya nanti memasuki bulan suci Ramadan kita sudah benar-benar siap untuk melakukan ibadah yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga apapun yang keluar dari lisan kita mengingatkan kita kepada Allah. Apapun yang keluar dari pemikiran kita itu selalu ingin mendekatkan kita kepada Allah. Apa yang terbenak di dalam hati kita selalu untuk berzikir dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.